Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Joseph yang kala itu sedang ngopi santai. Tak lama ia didatangi oleh anak buahnya untuk memberitahu kalau pengiriman senjata ilegal mereka ada terhambat. Tapi si anak buah berjanji kalau dirinya akan segera menyelesaikannya dan berharap Joseph dapat memaklumi. Awalnya dengan ramah, Joseph meminta si anak buah agar santai saja, namun tiba-tiba adegan berpindah ke seorang duda beranak dua bernama Cash. Saat itu Cash diminta oleh kedua anaknya untuk membuat sebuah makanan dalam waktu 30 menit karena nenek mereka akan segera menjemput. Dengan berani Cash menerima tantangan itu hingga ia pun mulai membuatkan makanannya. Ternyata sebelum 30 menit, Cash berhasil membuat makanan tersebut hingga kedua anaknya tampak begitu senang. Selanjutnya nenek mereka datang dan Cash berpesan agar selalu berhati-hati. You guys ready for summer camp? Yes. Hi. 1 jam kemudian terlihat Cash yang tengah berlatih boxing. Down he goes. Setelah itu Cash dibuat kaget karena ternyata ia ditonton oleh sahabat dekatnya bernama Dandy yang merupakan agen FBI. Di sini Cash bertanya kenapa Dandy tiba-tiba mendatanginya. Dandy mengatakan kalau semua anggota FBI pasti rindu kepada Cash. Terungkap fakta kalau Cash adalah mantan militer terbaik yang pernah bekerja sama lama dengan FBI. Namun 1 tahun yang lalu ia memutuskan untuk keluar setelah istrinya meninggal. Kemudian Dandy mengatakan kalau ketua FBI ingin mengajak Cash supaya kembali bergabung. Akan tetapi Cash menjawab tidak bisa sebab ia harus mengurusi kedua putrinya. Show a little respect and a damn good dad. You're always saying that, Warren. I mean, we used to fix the corruption. You know what? I'll let you buy me a steak and you'll feel much better. Siang harinya Cash menyempatkan menghubungi ketua FBI, ini orangnya. Cash mengatakan kalau ia meminta maaf sebab tidak bisa lagi bergabung dengan FBI. Hal itu tentu dikarenakan Cash yang mempunyai 2 anak dan ia tidak bisa meninggalkannya. Si ketua FBI mencoba memberi solusi agar kedua anak Cash diasuh saja oleh pengasuh terbaik. Rupanya saat ini di kubu FBI sangat butuh sosok seperti Cash yang dapat menyelesaikan segala urusan dan misi dari FBI. Namun Cash kembali meminta maaf dan menolak ajakan tersebut. Di hari selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Toro yang merupakan tangan kanan Joseph si bos mafia. Saat itu Toro diperintah oleh Joseph untuk menghabisi seorang FBI yang tengah berlibur di kapal pesiar. Setibanya Toro di dekat kapal yang dimaksud, ia pun langsung menembaki orang-orang di sana. Di tengah kekacauan, si FBI yang bernama Bianca meminta keponakannya untuk segera berenang ke darat dan pergi ke kabin milik Bianca. Apabila si keponakan sudah sampai di kabin, ia harus mengambil berkas lalu menghubungi seorang pria bernama Cash. Saat itu juga si keponakan langsung berenang ke darat, sedangkan Toro mulai menghabisi satu persatu orang yang ada di kapal. Sampai di suatu kesempatan, Toro mampu melumpuhkan Bianca dan Bianca ini merupakan target utama Toro. Diberitahu alasan Bianca jadi incaran karena beberapa bulan ke belakang Bianca tengah berusaha menguak kejahatan Joseph. Lalu Joseph menyuruh Toro agar menghabisi Bianca dan jangan sampai ada orang yang mengetahui aksi mereka. Setelah Bianca dihabisi, Toro pun sadar kalau ada satu orang yang berhasil melarikan diri ke darat dan orang yang dimaksud tak lain adalah keponakan Bianca. Tak lama keponakan Bianca akhirnya tiba di darat lalu ia pun segera naik ke dalam mobil untuk menuju ke kabin. Adegan berpindah kepada Cash yang tengah sarapan bersama kedua anaknya.
Saat itu kedua anak Cash berencana akan menginap di rumah sang nenek karena kebetulan sekolah sedang libur. Cash pun mengizinkannya asalkan mereka tidak boleh nakal serta merepotkan sang nenek. All right. Are you all packed? Love you. Tak lama sang nenek yang merupakan mertua Cash datang untuk menjemput kedua cucunya. Di sisi lain, keponakan Bianca terlihat berhenti di sebuah warung untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, ia pun masuk ke dalam warung untuk membayar bensin tersebut. Di sini kita baru diberitahu kalau keponakan Bianca ini bernama Jamin. Lalu pemilik warung yang melihat Jamin ketakutan, ia pun bertanya apakah Jamin baik-baik saja. Dan Jamin hanya mengangguk. Kemudian Jamin membayar menggunakan kartu kredit hingga secara otomatis lokasinya langsung terlacak oleh asisten Joseph si bos mafia. Dengan cepat Joseph menghubungi tangan kanannya yaitu Toro untuk segera memburu Jamin di lokasi yang sudah terlacak. Maybe the big fella. When the girl's gone. On it. I'll bring Gonzalo. Singkatnya, Toro akhirnya tiba di warung tersebut bersama dengan satu rekannya. Lalu Toro masuk ke dalam dan tingkahnya membuat si pemilik warung begitu ketakutan. Well, I'm just an attendant. Toro mengatakan kalau ia datang bukan untuk merampok melainkan ingin melihat CCTV yang ada di warung ini. Bersamaan dengan itu, rekan Toro juga ikut masuk hingga membuat si pemilik warung semakin panik. Pada akhirnya si pemilik warung menunjukkan CCTV-nya dan ia diminta untuk mencari video Jamin serta mobil yang dipakai olehnya. Setelah mendapatkan plat nomor mobil Jamin, Toro pun menghubungi asisten Joseph agar cepat melacak mobil tersebut. Track it. Okay. I found her. Should I go back to work now? Kemudian saat si pemilik warung hendak kembali ke meja kasir, inilah yang dilakukan rekannya Toro. Adegan berpindah kepada Jamin yang kini tiba di kabin milik Bianca. Ketika berada di dalam, Jamin pun mencoba mengingat omongan Bianca yang pernah menyuruhnya mencari sebuah berkas serta menghubungi pria bernama Cash. Setelah beberapa jam mencari, pada akhirnya Jamin berhasil menemukan berkas yang berisi flash disk dan satu buah ponsel. Dengan segera ia pun mencari nama Cash di ponsel itu lalu menghubunginya. Tak lama Cash mengangkat telepon hingga ia bertanya apakah ini Bianca. Jamin menjawab kalau ia keponakan Bianca sedangkan Bianca bibinya sudah dihabisi saat berada di kapal pesiar. Kemudian Jamin menjelaskan kalau sebelumnya Bianca meminta Jamin supaya mengambil berkas di kabin serta menghubungi Cash. Mengetahui hal itu, Cash tampak syok setelah tahu kalau Bianca telah tiada. Cash langsung mengerti kalau Bianca ingin ia mengungkap kejahatan para pelaku serta menyelamatkan Jamin. Lalu Cash menyuruh Jamin untuk bersembunyi sedangkan ia akan segera menyusul ke kabin tersebut. Ya. Terungkap fakta kalau 1 tahun lalu Cash pernah dibantu oleh Bianca dalam membantai gangster yang telah menghabisi istrinya. Artinya Cash mempunyai budi hingga ia pun berencana untuk membalas hutang budi tersebut. Malam harinya terlihat Toro dan satu rekannya telah tiba di kabin. Di sini Toro meminta si rekan untuk berjaga di luar sedangkan ia akan masuk ke dalam untuk mencari Jamin. Di waktu yang sama, Cash juga tiba di sana namun ia memarkirkan mobilnya di belakang area kabin. Lalu Cash dengan hati-hati mencoba masuk lewat pintu belakang tapi tiba-tiba
Di dalam kabin, Toro terlihat masih mencari keberadaan Jaemin. Hingga di suatu ketika Jaemin berusaha menyerang sampai membuat Toro tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Cash datang dan ia pun langsung menjelaskan kalau dirinya ini adalah orang yang sebelumnya dihubungi oleh Jaemin. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan kabin dengan menggunakan mobil milik Cash. Di tengah perjalanan, Jaemin berterima kasih karena apabila Cash tidak datang, mungkin Jaemin sudah dihabisi oleh mereka. Kemudian Jaemin bertanya siapa sebenarnya mereka dan kenapa mereka menghabisi Bianca. Cash menjelaskan kalau berkas yang dibawa Jaemin mungkin akan menjelaskan siapa mereka. Keesokan paginya menjelang subuh, Cash mendatangi mertuanya karena anak-anaknya sedang menginap di rumah sang nenek. Di sini si nenek bertanya kenapa Cash menjemput kedua anaknya sepagi ini. Cash beralasan kalau ia akan mengajak mereka berlibur dan ia sengaja ingin membuat kejutan untuk mereka. Be right back. Di sisi lain terlihat Toro yang kini menghampiri kediaman bosnya yaitu Joseph. Lantas Joseph bertanya apakah Toro sudah berhasil menghabisi Jaemin. Toro meminta maaf sambil mengatakan kalau Jaemin telah berhasil lolos karena dibantu seorang pria bernama Cash. Mendengar hal itu, Joseph pun menyuruh Toro untuk tenang saja sambil memberikan sebotol minuman. Ketika Toro terus menjelaskan kejadian di kabin, tiba-tiba pada akhirnya Toro dibuat pingsan dan mungkin ia akan sadar dalam beberapa jam. Adegan kembali kepada Cash dan Jaemin yang tengah membawa kedua anaknya pergi. Ternyata Cash tidak berniat mengajak mereka liburan, melainkan akan mengamankan mereka di rumah terpencil bersama Jaemin. Di sini kedua anaknya bertanya apakah Cash sudah kembali bekerja seperti dulu. Cash menjawab tidak, namun ada satu urusan yang harus ia selesaikan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah terpencil yang jauh dari keramaian. Saat di dalam, Cash memberikan sebuah pistol kepada Jaemin untuk berjaga-jaga. Cash mengatakan kalau ia mempunyai hutang budi kepada Bianca yang merupakan bibinya Jaemin. Untuk itu Cash berencana akan membalas hutang budinya dengan membantai para pelaku. Me too. Di sisi lain terlihat Joseph yang tengah menghubungi partner bisnisnya bernama Javier. Diketahui Javier juga merupakan bos mafia sama seperti Joseph dan ia merupakan penguasa di wilayah Miami. Lalu Joseph mengatakan kalau ia akan melakukan pengiriman senjata kepada Javier pada nanti malam. Mendengar hal itu, Javier menjawab kalau bos mereka bernama Mr. X pasti akan marah karena seharusnya Joseph melakukan pengirimannya pada hari kemarin. Ternyata Joseph dan Javier juga mempunyai atasan lagi dan atasannya itu bernama Mr. X. Di tempat yang berbeda terlihat Cash yang kembali ke rumah pribadinya. Di sini Cash langsung mengecek flash disk milik Bianca yang sebelumnya ditemukan di kabin. Saat dicek ternyata selama ini Bianca tengah menguak kasus penjualan senjata ilegal di Amerika. Menurut data yang dibaca, sebenarnya Bianca sudah tahu kalau penjualan senjata itu dilakukan oleh dua orang bos mafia bernama Joseph dan satunya lagi bernama Javier. Akan tetapi yang Bianca inginkan adalah menguak dalang dari mereka yaitu Mr. X yang belum diketahui identitasnya. Di waktu yang sama Cash menyadari kalau rumahnya didatangi oleh dua orang penyusup hingga Cash pun segera menyambut mereka. Setelah berhasil menghabisi satu orang, Cash harus berhadapan dengan Toro yang merupakan tangan kanan Joseph.
Toro yang sudah terpojok, ia pun dicemplungkan ke dalam air lalu ditanyai siapa orang yang mengirim Toro. Awalnya Toro tidak mau bicara hingga Cash terus menyiksa Toro. Pada akhirnya Toro mengatakan kalau bosnya bernama Joseph. Dan Joseph kini berada di markas yang ada di ujung kota. Setelah itu Cash mengambil ponsel milik Toro lalu menghubungi Joseph. Saat tersambung, Cash mengatakan kalau cepat atau lambat ia pasti akan menghabisi Joseph. Deal you're talking to, 'cause I'm coming for you. 2 jam selanjutnya terlihat Cash yang mendatangi markas Joseph yang ada di ujung kota. Lalu diam-diam ia masuk ke dalam dan di sana tampak para anak buahnya yang tengah menyiapkan pengiriman senjata. Kemudian Cash masuk ke ruangan kontrol dan mampu memojokkan satu dari mereka. Cash sempat bertanya di mana Joseph dan orang itu pun menjawab kalau Joseph telah pergi ke kota Miami. Setelah itu Cash mengecek komputer hingga menemukan data tentang Javier, rekan bisnisnya Joseph. Di sini Cash menyadari kalau Joseph pasti sedang bersembunyi di markas Javier yang ada di Miami. Lalu bersamaan dengan itu Cash ditodong dari arah belakang oleh satu orang dan inilah yang dilakukan Cash. Selanjutnya Cash harus kembali berhadapan dengan beberapa anak buah Joseph. Setelah berhasil menghabisi mereka, Cash pun pergi dari sana dengan menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan, Cash menghubungi teman dekatnya di FBI yaitu Dandy untuk meminta bantuan. Di sini, Cash meminta Dandy untuk mencarikannya pesawat agar ia bisa sampai ke kota Miami secepat mungkin. Mendengar hal itu, Dandy bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Cash pun menceritakan semuanya kepada Dandy. Kemudian Dandy mengatakan jika Cash ingin terbang ke Miami, Cash bisa mendatangi bengkel pesawat. Di sana Cash bisa langsung terbang, tapi masalahnya Dandy kurang percaya kepada pemilik bengkel tersebut. Cash tidak mempermasalahkannya karena ia harus cepat pergi ke Miami untuk memburu Joseph. Setelah berteleponan dengan Dandy, Cash dihubungi oleh ketua FBI yang kembali mengajaknya bergabung. Si ketua FBI mengatakan kalau ia sedang menguak kasus senjata ilegal yang marak terjadi di Amerika. Namun Cash dengan sopan menolak ajakan gabung tersebut. Call when you have a minute. Singkat cerita, Cash akhirnya tiba di bengkel pesawat lalu bertemu dengan seorang kakek pemilik bengkel. Cash mengatakan kalau ia sedang ada perlu di kota Miami dan apakah si kakek bisa membawanya terbang. Si kakek menjawab kalau itu tergantung berapa uang yang akan dibayar olehnya. Business to attend to. Setelah diberi uang, si kakek itu pun langsung mengajak Cash masuk ke dalam pesawat. Diberitahu kalau pesawat yang ada di bengkel ini bebas untuk terbang ke kota lain dengan alasan sedang pengecekan maintenance. Di tengah perjalanan si kakek bertanya apakah Cash mantan militer yang pernah bekerja di FBI. Cash menjawab iya lalu balik bertanya dari mana si kakek tahu. Si kakek mengatakan kalau ia tahu dari Dandy yang merupakan teman baik Cash saat di FBI. Tak lama si kakek memintanya untuk istirahat saja di belakang dan ia akan membangunkannya apabila sudah sampai Miami. Selang beberapa saat, ternyata si kakek diam-diam berniat akan menghabisi Cash. Beruntung, Cash segera bangun dan balik menyerang si kakek. Di sini Cash bertanya siapakah orang yang sudah menyuruhnya dan si kakek menjawab Joseph. Kemudian si kakek kembali mencoba melawan hingga pada akhirnya Cash terpaksa menghabisi si kakek. Setelah itu Cash pun harus mengendarai pesawat tersebut dengan seorang diri.
Malam harinya terlihat Jamin dan kedua anak Cash yang sedang bermain remi di rumah terpencil. Lalu anak Cash bertanya kapan mereka kembali pulang sebab mereka sangat bosan tinggal di tempat ini. Jamin menjawab kalau mereka bisa pulang setelah Cash berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian Jamin meminta mereka untuk tidur karena hari sudah mulai larut. Let's go. Thank you very much. Tak lama setelah anak-anak tertidur, Jamin merasa ada yang tidak beres hingga ia pun segera mengambil senjata. Namun ketika Jamin akan memeriksa ruangan, ternyata ia langsung ditodong oleh beberapa orang anak buah Joseph. Adegan berpindah kepada Cash yang kini mendatangi klub malam milik Javier untuk mencari Joseph. Namun saat Cash tengah berjalan, tiba-tiba setelah itu Cash dibawa ke hadapan Javier lalu ditanyai apa tujuan Cash datang ke kota ini. Cash menjawab kalau ia datang untuk mencari Joseph. Javier mengatakan kalau Joseph memang sempat menemuinya tapi sekarang ia sudah pergi lagi entah kemana. Lalu Javier berkata sebaiknya Cash jangan mengusik Joseph maupun dirinya. Sebab yang akan mengincar Cash selanjutnya adalah Mr. X. Cash bertanya siapa sebenarnya Mr. X dan Javier menjelaskan kalau Mr. X merupakan bos besar mafia yang menaungi dirinya dan juga Joseph. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba para anak buah Javier dihabisi oleh seorang pria. Kemudian si pria menodongkan senjata kepada Javier hingga Javier bertanya apa tujuannya melakukan ini semua. Si pria menjawab kalau ia datang untuk membersihkan masalah. Setelah itu, ia meminta Cash untuk mengobrol di luar karena ternyata pria ini juga adalah mantan FBI. Namun di waktu yang sama, si pria malah ditembak dari belakang oleh anak buah Javier sampai terjadilah kekacauan. Dalam insiden ini, Cash berhasil menghabisi semua anak buah Javier yang ada di sana. Sedangkan si pria tadi tewas di tempat. Singkat cerita, saat Cash akan pergi dengan menggunakan mobil, tiba-tiba ada sebuah pesan yang masuk ke ponselnya. Ketika dicek, ternyata itu kiriman video dari Joseph yang telah menyandra Jamin serta kedua putri Cash. Joseph rupanya ingin Cash datang ke markas utamanya apabila anak-anak Cash masih ingin selamat. Keesokan harinya Cash pun tiba di markas utama Joseph. Sebelum masuk, Cash diperiksa lalu diajak berbincang oleh Joseph di ruangan outdoor. Where are the girls, Joseph? Di sini Cash bertanya kenapa Joseph menghabisi Bianca serta menculik Jamin dan kedua anaknya. Joseph menjawab kalau itu semua adalah perintah dari Mr. X yang merupakan bosnya Joseph. Lalu Joseph mengatakan kalau Mr. X ingin mengajak Cash bekerja sama. Apabila Cash bersedia, maka semua fasilitas dan kebutuhannya akan ditanggung oleh Mr. X. Namun Cash dengan tegas mengatakan jika ia datang bukan untuk berdamai. Mendengar hal itu, pada akhirnya Joseph melakukan hal ini. Kemudian Joseph menyiramkan kopi kepada Cash sebagai bentuk kekesalannya, tapi tiba-tiba ternyata Cash mengenakan rompi anti peluru dan ia juga menyimpan senjata di dalam sepatunya. Kemudian Cash menodong asisten Joseph sambil bertanya di mana keberadaan anak-anaknya. Namun bersamaan dengan itu Cash diserang oleh para anak buah Joseph. Di tengah aksi baku tembak, ternyata asisten Joseph malah tak sengaja tertembak oleh kelompoknya sendiri. Sementara itu Cash masih terus saja diserang oleh para anak buah Joseph yang masih tersisa.
Setelah bertempur cukup lama, pada akhirnya Cash berhasil meratakan mereka semua. Lalu Cash pergi ke kamar hingga ia menemukan kedua anaknya termasuk Jamin. Di sini Cash meminta Jamin untuk membawa kedua anaknya pergi, sedangkan Cash akan menyelesaikan misinya. Selanjutnya Cash menghampiri asisten Joseph untuk bertanya di mana keberadaan Mr. X. Si asisten yang merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi, ia pun memberikan ponselnya kepada Cash sebab data Mr. X ada di sana. Singkat cerita, Cash mendatangi kediaman Mr. X yang katanya tengah berada di sebuah villa. Lalu diam-diam Cash masuk ke dalam villa hingga ia melihat sosok dari Mr. X. Ternyata Mr. X adalah ketua FBI yang selama ini sering mengajaknya untuk bergabung. Lantas Cash bertanya kenapa si ketua FBI sampai tega melakukan kejahatan seperti ini. Si ketua FBI alias Mr. X menjawab kalau semua itu tentu demi uang yang tidak terbatas. Kemudian si ketua FBI kembali mengajak Cash untuk bekerja sama, tapi Cash menolak karena ia datang untuk menangkap si ketua FBI. Di waktu yang sama Cash ditodong dari arah samping oleh teman dekatnya sendiri yaitu Dandy. Dandy meminta maaf sebab dirinya sudah lama bersekongkol dengan ketua FBI dan sekarang ia harus menghabisi Cash. FBI! Drop your weapon! Drop! Namun tak lama dari itu ternyata Cash datang ke sana tidak sendiri, melainkan bersama pasukan serta para wartawan. Akhirnya si ketua FBI dan Dandy harus dihukum seumur hidup atas semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Alias Mr. X has found guilty of orchestrating an international sentence to life in prison. Joseph Amali and Javier Carter, alias Mr. X, has been arrested. 1 minggu kemudian terlihat Cash yang tengah berlibur bersama kedua anaknya. Tak lama ia dihubungi oleh Jamin yang akan menyusul ke tempat itu. Terungkap fakta kalau Jamin dan Cash ternyata sama-sama saling menyimpan rasa. Tamat. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.